Pergi. Sebuah lambaian tangan, ledakan kekuatan, akan mengusir Qin Wuxiang. Seorang pria besar dari keluarga Qin mengulurkan tangan untuk menangkap Qin Wudang, wajahnya sangat dingin. Nak, kau memiliki benih itu. Aku harap kau tidak menginjakkan kaki di Istana Surgawi 9 Jue sepanjang hidupmu. Jika tidak, kau akan menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Pergi. Han Agung dari keluarga Qin meninggalkan sebuah kata dan terbang di kereta perang bersama Qin Wuxiang dan yang lainnya. Kemudian 9 naga meraung, menarik kereta perang, berguling menjauh, dan menghilang dalam sekejap mata. Wah! Bulan tanpa batas menunggu napas panjang, tetapi di dalam hati, juga sangat berat, menekan sebuah batu besar. Meskipun Kong Xuanzong untuk sementara aman, mereka tahu bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Ini masalah besar bahwa harta karun istana Jiu Jue Teng telah dicuri. Segera, mereka akan memanggil anggota keluarga Wu Zifeng dan Wu untuk menemui Xuanzong yang kosong. Setelah mengerti, Lu Ming tahu bahwa ketika Yue Wuyuan masih muda, dia secara tidak sengaja berteman dengan kakek Wu Zifeng, dan mereka memiliki pengalaman hidup bersama. Kemudian, Yue Linglong dan Wu Zifeng menikah satu sama lain. Oleh karena itu, Wu Zifeng sering berlari ke Kong Xuanzong, dan Yue Linglong akan mengunjungi rumah Wu untuk waktu yang lama. Zifeng, ada apa? Di sebuah aula, Bulan tanpa batas dan bertanya kepada Wu Zifeng. Saya tidak begitu jelas tentang detail masalah ini. Saya hanya tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, harta karun rumah Jiu Jue Tianwang, Jiu Jue Senjing, tiba-tiba dicuri. Orang yang mencuri harta karun itu sangat terampil, dan tidak ada yang menemukannya. Namun, pihak lain masih meninggalkan jejak. Menurut jejak itu, orang kuat dari Istana Surgawi Jiu Jue sampai pada kesimpulan bahwa orang yang mencuri harta karun itu mungkin dari wilayah bintang dinasti Qin. Wu Zi menghalangi jalan. Bagaimana mungkin? Seberapa rahasia pertahanan Istana Surgawi 9 Jue? Para ahli seperti awan. Siapa yang bisa mencuri harta karun di Istana Surgawi 9 Jue? Bulan tak terbatas dan yang lainnya tidak mempercayainya. Di wilayah surga dan bintang dinasti Qin, Raja Dewa Tiga, seperti Xingmo, Dekan Akademi Sihir Aneh, adalah ahli teratas. Namun, kultivasi seperti itu jauh dari cukup untuk dilihat di Istana Surgawi Jiu Jue. Jangan katakan bahwa Raja Dewa Tiga, bahkan jika 4 atau 5, itu jauh dari cukup untuk dilihat. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mencuri harta karun Istana Surgawi Jiu Jue? Saya juga sangat bingung tentang ini, tetapi petunjuknya mengarah ke sini. Istana Surgawi 9 Jue tidak akan pernah menyerah. Kali ini, tidak hanya keluarga Qin, tetapi juga keluarga bangsawan lainnya telah mengirim orang untuk datang ke sini. Wu Zi memblokir jalan. Wajah orang-orang menjadi lebih bermartabat. Masalah ini tidak sederhana. Setelah mengobrol lagi, kerumunan itu bubar. Benar saja, beberapa hari kemudian, sebuah berita menyebar di lapangan Qin Tianxing. Istana Surgawi Jiu Jue, semua keluarga bangsawan besar datang berkunjung. Tidak hanya Kong Xuanzong yang dilindungi, tetapi juga semua kekuatan besar di wilayah Qin Tianxing dilindungi. Misalnya, ada 3 kekuatan hegemonik, serta klan Bingpo dan klan Qian. Orang-orang Istana Surgawi Jiu Jue kuat dan mendominasi. Tidak peduli apapun kekuatannya, mereka harus memeriksa cincin penyimpanan dan laut dan Tian. Kekuatan lain, tidak seperti Kong Xuanzong, mendapat bantuan dari keluarga Wu. Menghadapi keluarga bangsawan besar seperti Istana Surgawi Jiu Jue, semua kekuatan tidak punya pilihan selain menerimanya. Mereka telah memeriksa cincin penyimpanan dan Tian Zihai. Bahkan Qian dan Bingpo tidak terkecuali. Namun ternyata, tidak ada yang diperiksa. Sama sekali tidak ada petunjuk tentang Dewa 9 Kristal. Orang-orang di kediaman Jiu Jue Tianwang sangat marah dan mengirim pesan kepada Qin Tianxingyu selama 10 tahun. Jika mereka masih tidak menyerahkan Jiu Jue Senjing 10 tahun kemudian, mereka akan mengirim pasukan besar untuk menstabilkan Qin Tianxingyu. Untuk sementara waktu, orang-orang di wilayah Qin Tianxing berada dalam keadaan panik. Siapa yang pada akhirnya mencuri harta karun Jiu Jue Heavenly Palace dan belum menyerahkannya, mencoba membunuh semua orang. Siapa di antara para pembunuh surgawi, demi dirinya sendiri, telah melukai seluruh alam astral dan tidak layak untuk mati? Banyak orang berteriak.
Wilayah Qin Tianxing, angin dan awan, tetapi tidak ada apa-apa. Segera setelah itu, berita lain menyebar ke seluruh wilayah Qin Tianxing. Selama periode ini, Tian Jiao, kekuatan utama Jiuzhou Heavenly Palace, berturut-turut memasuki wilayah Qin Tianxing. Bahkan, Tian Jiao menyiapkan tantangan di Wanlingxing untuk menantang Tian Jiao dari Qin Tianxing. Akibatnya, tentu saja, Tian Jiao dari wilayah Qin Tianxing hancur dan tidak menang. Semut Mall adalah semut mall. Tidak kompeten. Apa Tian Jiao? Semua sampah. Tian Jiao dari Jiuzhou Tian Wangfu sangat kuat, dan meremehkan Tian Jiao dari domain Qin Tianxing sebagai tidak berharga. Beberapa orang marah dan menantang Tian Jiao dari Jiuzhou Tian Wangfu, tetapi hasilnya hancur, dan tidak ada yang mengalahkannya. Ini membuat Istana Surgawi 9 Jue lebih sombong. Jika generasi muda Qin Tianxing Yu dapat mengalahkan kita dapat memperpanjang batas waktu menjadi 100 tahun, 1000 tahun, dan tidak ada pengecualian. Akhirnya, beberapa Tian Jiao dari rumah Jiuzhou Tianwang mengatakan sesuatu. Ini membuat kekuatan kuat domain Qin Tianxing bersemangat. Jika bisa diperpanjang beberapa waktu, mereka mungkin punya kesempatan untuk mencari tahu siapa yang mencuri harta karun itu, agar tidak hancur. Untuk sesaat, Tian Jiao, yang merupakan puncak dari semua kekuatan utama, pergi ke semua jiwa. Misalnya, Senzi dari 3 kekuatan hegemonik, serta klan Bingpo dan Tian Jiao teratas dari klan Qian, berani pergi ke bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Tentu saja, semua kekuatan utama juga memiliki orang-orang kuat yang diam-diam pergi ke semua jiwa. Untuk sementara waktu, semua jiwa, planet perdagangan terbesar di langit Qin, menjadi sangat sibuk. Lu Ming, Qiu Yue, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, Wu Zifeng dan yang lainnya juga datang ke Wanlingxing. Arena tantangan yang ditetapkan oleh Tian Jiao dari rumah besar Jiuzhou Tianwang ada di alun-alun pusat. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming berkata. Segera setelah itu, mereka tiba di alun-alun pusat. Alun-alun pusat, ruang terbuka yang sangat besar, di tengah-tengah ruang terbuka, ada platform pertempuran yang sangat besar. Kali ini, area ini, lautan manusia. Di satu sisi panggung pertempuran, ada deretan kursi, yang di atasnya duduk sekelompok pria dan wanita muda. Pria dan wanita muda ini, satu persatu, tampak sombong, melirik kerumunan ke segala arah, mata dengan sedikit penghinaan. Mereka semua adalah Tian Jiao dari keluarga besar Istana Surgawi 9 Jue. Ada banyak orang, tetapi sayangnya, mereka semua sampah, dan tidak ada dari mereka yang baik. Seorang pria muda berjubah emas, suara samar menyebar ke seluruh penonton. Itu benar, itu terlalu tidak berguna. Bagaimana mengatakannya, itu juga bidang bintang, hanya beberapa kucing dan anjing. Sungguh mengecewakan. Titik petik 2. Pria muda lainnya meremehkan. Di sekitar, orang-orang domain Qin Tianxing mendengar, sangat marah. Jenius sejati Qin Tianxing Yu belum datang. Jangan sombong. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Oh, dan jenius sejati, bukan kamu yang membanggakannya, hahaha. Pria muda berpakaian emas itu tertawa dengan jijik. Siapa yang menyombongkan diri bahwa hari-hari penuh kebanggaan itu, aku yakin akan segera tiba, kalau begitu, mungkin tidak akan bisa bertarung denganmu. Kemanusiaan wilayah Qin Tianxing. Omong kosong. Kalau kamu punya kemampuan, biarkan orang-orang keluar. Anak-anak muda berjubah emas minum dingin. Anak ini anak ini. Tiba-tiba, di panggung pertempuran, seorang pemuda meraung dan menatap Lu Ming dengan marah. Ya, dia menatap Lu Ming. Pemuda itu, dengan sisik di alisnya, adalah salah satu dari 6 pemuda yang pergi ke Xuanzong yang kosong bersama Qin Wuxiang. Sebenarnya, Lu Ming melihat pemuda itu begitu dia datang, tetapi dia tidak bermaksud menyerah. Dia datang ke sini untuk mencari kesempatan bertarung. Mengapa dia harus menghindarinya? Bagaimana? Tiba-tiba, mata orang-orang muda di panggung pertempuran itu menatap Lu Ming satu demi satu. Itukah orang yang memukulmu dan mempermalukan Qin Wu? Seorang pemuda lain berbicara dengan tatapan mata dingin. Pemuda itu, dengan sisik di alisnya, berwarna putih keperakan, bersinar cemerlang di bawah sinar matahari. Jelas, pemuda ini juga anggota keluarga Qin. Pria ini bernama Qin Wu Yu. Ya, itu dia, itu orangnya.
Pemuda yang pernah ke Kong Xuanzong itu meraung. Wah, bagus sekali. Suara acuh tak acuh Qin Wuyu terdengar, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ledakan. Dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dan aura amarahnya meluap. Roh kudus dan kekuatan, dia adalah produk dan kekuatan ilahi. Napasnya mengerikan. Ya Tuhan, ini adalah putra dewa. Di sekitar panggung pertempuran, banyak orang meraung. Hanya ada beberapa sosok senzi di langit dan wilayah bintang dinasti Qin. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan Tian Jiao dan bintang-bintang terkenal yang tak tertandingi. Sekarang, pihak lain berdiri dengan santai, itu adalah karakter seperti itu, yang benar-benar mengejutkan. Beraninya kau mempermalukan murid keluarga Qinku. Meskipun itu sia-sia, bukan giliranmu untuk mempermalukanku. Sekarang, keluarlah dari sini dan mati. Suara dingin Qin Wuyu terdengar, menatap mata Lu Ming, semakin dingin. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Siapa ini? Ada banyak orang yang tidak mengenal Lu Ming. Bagaimanapun, pertempuran untuk inti bintang di galaksi hanya tersebar di wilayah kecil. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Lu Ming telah bertarung melawan Iblis Senzi dari Akademi Iblis Asing selama 9 malam, dan bahkan saling menekan. Aku mengenalnya. Dia adalah putra suci Kong Xuanzong. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang hebat. Putra Kong Xuanzong. Kesenjangan antara dia dan pihak lain terlalu besar. Dia takut untuk bertarung. Tentu saja, pihak lain adalah putra dewa, bukankah itu kematian? Tanda tanya. Di sekitar panggung pertempuran, banyak orang membicarakannya. Siapa kamu? Wajah Lu Ming tenang dan dia berbicara dengan lemah. Keluarga Qin, Qin jangan khawatir. Kata Qin Wuyu. Maaf, kamu salah paham. Maksudku, kamu ini makhluk macam apa? Kalau kamu ingin aku bertarung, aku akan bertarung. Kata Lu Ming sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu katakan? Wajah Qin Wuyu langsung muram, tetapi niat membunuh itu beberapa kali lebih dingin. Telinganya tidak berfungsi dengan baik. Kata Lu Ming ringan. Di sekeliling, banyak orang di wilayah bintang dinasti Qin yang tergila-gila dan mengagumi keberanian Lu Ming. Beberapa orang masih berpikir bahwa meskipun Lu Ming tidak berani pergi ke pertempuran pertama, dia memiliki keberanian yang besar dan berani berbicara satu sama lain seperti ini. Kamu ingin mati? Suara Qin Wuyu menjadi sangat dingin, suaranya jatuh, dan tubuhnya meledak, seperti singa yang marah, menerkam mangsanya. 6 dewa, mata Lu Ming sedikit menyipit. Begitu pihak lain bergerak, dia bisa melihat kultivasi pihak lain. Dewa surga berusia 6 tahun, dan dia mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Dia mungkin sosok yang setingkat dengan 9 malam iblis. Kekuatan bertarungnya jauh di atas Qin Wuyu yang bebas cedera. Kekuatan batin Lu Ming sedang bekerja, dan dia akan bergerak. Jika kau mau, aku akan menemuimu. Tiba-tiba, di Lu Ming, tidak jauh dari mereka, sebuah suara keluar, dan kemudian, sosok besar meledak, napas yang menyala-nyala, memenuhi langit. Ledakan. Dua sosok, di persimpangan udara, tabrakan keras bersama-sama. Jika dua meteor bertabrakan, membentuk lingkaran gelombang kejut, bergegas ke segala arah, sangat menakutkan. Kemudian, kedua sosok itu gemetar, melayang kembali. Itu dia. Hati Lu Ming tergerak. Orang yang bergegas keluar dan menyerang Qin Wuyu adalah putra abadi dari Tanah Suci, Chang Yan menghancurkan pasukan. Chang Yan yang menghancurkan pasukan. Dia berhasil. Tokoh tingkat putra dewa telah tiba, haha, ini ada yang harus dilihat. Lu Ming sangat beruntung, kalau tidak, tadi itu berbahaya. Banyak orang sangat gembira melihat Chang Yan menghancurkan pasukan. Chang Yan menghancurkan pasukan. Sebagai tokoh teratas generasi muda Qin Tian Xingyu, kekuatan tempurnya jauh lebih baik daripada Tian Jiao lainnya. Dengan bantuannya, dia akhirnya bisa melawan Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Dia tidak akan begitu tertindas. Menarik, aku tidak menyangka Qin Tian Xingyu memiliki lawan yang layak. Qin Wuyu menatap Chang Yan untuk menghancurkan pasukan, menunjukkan rasa perang yang kuat. Jangan bicara omong kosong, ayo kita lakukan, aku ingin melihat seberapa kuat Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Chang Yan menghancurkan pasukan dan minum dengan dingin. Napasnya yang panas menjadi semakin panas. Semangat bertarungnya lebih kuat daripada pihak lain. Bang! Chang Yan menghancurkan pasukan,
bergegas ke platform pertempuran, artinya sudah jelas. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Cara Qin Wuyu yang ganas, kilatan tubuh, juga bergegas ke platform pertempuran. Ledakan. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Chang Yan menghancurkan pasukan dan Qin Wuyu bertarung dengan sengit bersama. Tinju 7 luka. Qin Wuyu bersinar di sekujur tubuhnya dan mengangkut tinju 7 luka. Dua pukulan mengerikan meledak, menghancurkan pasukan ke Chang Yan. Hal yang sama adalah Shen Quan 7 luka, Qin Wuyu menunjukkannya, seberapa kuatnya daripada Qin Wuxiang tidak tahu. Tinju ledakan Chang Yan. Chang Yan menghancurkan tinju pasukan, tetapi tinjunya berbeda. Dia langsung dan mendominasi. Setiap tinju seperti bintang yang meledak, dengan kekuatan tak terbatas. Kedua pria itu bertemu dengan keras dan ganas, dan platform pertempuran yang besar dipenuhi dengan tinju mereka. Dalam sekejap, keduanya bertarung puluhan jurus dan tidak menang atau kalah. Ledakan. Akhirnya, dengan suara gemuruh, keduanya mundur bersama dan berpisah di kedua sisi panggung pertempuran. Menarik. Aku tidak menyangka domain Qin Tianxing memiliki lawan yang layak, tetapi hanya satu saja masih jauh dari cukup. Apakah ada master yang layak? Keluarlah bersama. Istana 9 Jue, pemuda berjubah emas bangkit, membuka mulutnya dengan malas, dan melihat ke segala arah. Kong, begitu suara pihak lain jatuh, terdengar raungan pedang tidak jauh dari sana. Kemudian, cahaya pedang datang dalam sekejap, dan seorang pemuda dengan pedang muncul di atas panggung pertempuran. Pemuda ini, tampan dalam penampilannya, adalah putra abadi dari Sekte Pedang Abadi. Dia memiliki keterampilan pedang yang tak terbatas. Kendo Wuji baru saja muncul. Di arah lain, cahaya ajaib menyala. Di atas panggung pertempuran, seorang pemuda berpakaian hitam muncul. Dia adalah putra Dewa Akademi Jahat. Dia adalah Iblis 9 Malam. Senzi dari 3 penguasa berkumpul bersama. Menarik, ada lagi. Pemuda berjubah emas bertanya lagi. Jika kau ingin bertemu denganmu, temui aku. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, langit dipenuhi hawa dingin, seorang pemuda berjubah putih berjalan-jalan. Pemuda berjubah putih ini, setiap kali melangkah, seekor burung dewa seputih salju muncul dari kakinya, yang memicu narsismenya. Agak mirip dengan Bing Qing. Lu Ming tergerak. Itu adalah peri es, 7 putra dari keluarga Bing Po, Tianjiao terkuat, Bing Xian. Seseorang berteriak. Itu benar. Lu Ming berpikir, tidak heran itu agak mirip dengan es panjang. Awalnya, Bing Qing memberitahu dia bahwa di dunia dewa kuno, ada 4 orang yang berkultivasi menjadi tubuh dewa kuno, dan 7 saudaranya adalah salah satunya. Namun, namanya benar-benar feminin. Namun, temperamen peri es juga sejalan dengan namanya. Ledakan. Peri es baru saja keluar, di sisi lain, napas panas, menyebar, dan kemudian, seorang pemuda kekar, selangkah demi selangkah, muncul di sisi lain peri es. Pinus ajaib api merah. Seseorang berbicara dan menyebutkan namanya. Pemuda ini adalah kebanggaan unik orang-orang Qian, dan setenar peri es. Kemunculan peri es dan pohon pinus ajaib yang menyala merah membuat mata pemuda berjubah emas itu sedikit membeku. Karena, 2 orang itu memberinya tekanan yang sangat kuat. Menarik, aku tidak menyangka ada begitu banyak Tianjiao yang menarik di wilayah Qin Tianxing. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan dingin, tetapi ekspresinya menjadi lebih berhati-hati dan tidak menunjukkan ekspresi malasnya. Apa yang kamu katakan sebelumnya masih tidak masuk hitungan. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya. Dia bertanya, tentu saja, bahwa pihak lain mengatakan bahwa selama Tianjiao dari wilayah Qin Tianxing dapat mengalahkan mereka, mereka akan memberi Qin Tianxing Yu waktu untuk melakukannya. Tentu saja, selama kamu dapat mengalahkan kami dapat memberimu waktu 100 tahun. Jalan pemuda berjubah emas. 100 tahun terlalu singkat. Selama kami mengalahkanmu, kamu harus menarik diri dari wilayah Qin Tianxing selamanya dan tidak pernah berkomitmen lagi. Lu Ming berkata, mundur selamanya, kamu memiliki suara yang besar, itu tidak mungkin. Wajah pemuda berjubah emas itu tenggelam dan berkata dengan dingin. Apa, kau tidak punya keyakinan? Lu Ming mencibir. Lelucon, meskipun kau punya sedikit bakat, kau hanya ingin mengalahkan kami. Sungguh lelucon. Pemuda berjubah emas itu mencibir. Kalau begitu,
bagaimana mungkin kau tidak berani berjanji? Lu Ming membalas, tidak, ini masalah prinsip. Itu tidak berarti kau punya kesempatan untuk menang dan menyerah selamanya. Itu sama sekali tidak mungkin. Tapi aku bisa merenungkan hal di atas dan menundanya untuk waktu yang lama. Pemuda berjubah emas itu selesai berbicara, mengeluarkan rune giok, mengirimkan pesan, dan kemudian menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah emas itu menerima balasan. Ekspresinya berubah, lalu dia berkata, jika kau bisa mengalahkan kami, kau bisa diberi rahmat 1000 tahun paling lama. Ini adalah batas waktu terlama. Tentu saja, kau tidak punya kesempatan. Pemuda berjubah emas itu masih penuh percaya diri. Jika ada kesempatan, kita akan mengetahuinya hanya setelah perang. Kita akan bertarung selama 1000 tahun. Lu Ming langsung setuju. Di malam 9 kejahatan, Kendo Wuji, Chang Yan menghancurkan pasukan, dan Tian Jiao yang paling kuat, seperti Qi Yan, Meng Song, Bing Xian, belum membuka mulut mereka, yang dapat dianggap diam-diam. Banyak orang sangat aneh, Lu Ming sepasang penampilan buatan sendiri, malam 9 sihir dan sebagainya, tiba-tiba tidak membuka mulut untuk berhenti. Bisakah Lu Ming memiliki kualifikasi ini di depan para dewa ini? Secara alami, mereka tidak tahu tentang malam 9 sihir dan yang lainnya, tetapi mereka yang mengetahui kekuatan Lu Ming telah lama menganggap Lu Ming sebagai sosok yang setingkat dengan mereka. Adapun Bing Xian, Qian Meng Song tidak bertarung dengan Lu Ming, tetapi dengan kecerdasan mereka dalam berita, mereka secara alami tahu bahwa Lu Ming dan Mo Jiuye sedang bertarung. Jadi Lu Ming setuju, dan mereka tidak menentangnya. Akan sangat bagus jika kita bisa memenangkan waktu 1000 tahun. Akan lebih baik daripada 10 tahun. Tunggu sebentar, ini bukan saatnya untuk Perang Dunia I. Perang ini dijadwalkan akan diadakan dalam 3 bulan. Lokasinya di sini. Pemuda berbaju emas itu tiba-tiba berkata. 3 bulan kemudian, baiklah. Lu Ming berpikir dan mengangguk. Dia mengerti bahwa alasan mengapa pihak lain menunda selama 3 bulan adalah karena Tian Jiao tidak datang, tetapi mengapa dia tidak membutuhkan waktu. 3 bulan kemudian, bagaimana cara bertarung? Apa aturannya? Bing Xian bertanya. Sangat sederhana, kita akan bertarung di arena. Kedua belah pihak akan mempertahankan tantangan, dan orang yang berdiri di arena akan menang. Tentu saja, harus ada batasan jumlah orang di kedua belah pihak, jika tidak, persaingan akan tidak ada habisnya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kita akan memiliki 9 orang, dan kau bisa memiliki 18. Bagaimana dengan itu? Pemuda berjubah emas berkata, baiklah, itu sudah diputuskan. Dia langsung setuju. Dia bajingan yang tidak memanfaatkan keuntungan. Meskipun jumlah orang seringkali tidak memainkan peran besar dalam pertandingan antara Tian Jiao teratas, itu adalah arena tantangan. Kedua belah pihak mempertahankan tantangan, dan penggunaan pertempuran roda digunakan. Jika jumlah orangnya besar, itu masih dapat menghabiskan kekuatan sihir pihak lain. Masih ada beberapa efek. Itu sudah diputuskan. 3 bulan kemudian, dalam perang ini, biarkan aku melihat seperti apa kekuatan bertarung generasi muda Qin Tian Xingyu. Ayo pergi. Pemuda berjubah emas itu mengucapkan kata-katanya dan berubah menjadi cahaya keemasan. Dia bangkit dari langit dan pergi dari sini. Nak, seseorang menghalangimu hari ini, tetapi tidak setiap kali kamu memiliki kesempatan ini. Aku harap kamu tidak akan bertemu denganku di tantangan berikutnya. Qin Wuyu menatap Lu Ming dengan mata dingin. Qin Wuyu, aku khawatir perhitunganmu salah. Aku berjanji, bocah ini tidak akan berani bertarung di arena tantangan berikutnya. Pemuda lain di rumah Jiu Jue Tianwang mencibir. Tidak perlu menggunakan taktik tingkat rendah seperti itu. Aku pasti akan mengambil bagian dalam tantangan berikutnya. Lu Ming berkata dengan ringan. Aku harap begitu. Qin Wuyu meninggalkan sepatah kata dan pergi dari sini. Orang-orang di rumah Jiu Jue Tianwang pergi satu demi satu. Mari kita bahas kandidat untuk perang dalam 3 bulan. Mata peri es, menatap api merah, sihir 9 malam, Kendo Wuji, Lu Ming, Chang Yan menghancurkan pasukan. Kamu dapat membahas kandidat, tinggalkan aku tempat. Lu Ming meninggalkan sepatah kata dan pergi bersama Qiu Yue dan yang lainnya. Lu Ming, apakah dia benar-benar akan bertarung? Aku benar-benar memakan keberanian macan tutul dengan hati beruang.
Jika Changyan tidak menghancurkan pasukan tadi, dia pasti sudah mati. Demi muka, di depan begitu banyak orang, akan menjadi kehilangan muka jika diprovokasi di depan pihak lain dan tidak bertarung. Itu juga benar, tetapi tidak bijaksana mempertaruhkan nyawamu demi muka. Orang-orang di sekitarnya berbicara, orang-orang ini tidak tahu seberapa hebat Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Qiu Yue mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum, tetapi tidak peduli. Mereka pergi dari sini, menemukan penginapan dan tinggal. Lu Ming tinggal sendirian di kamar tamu dan duduk bersila di tempat tidur. Jumlah lama, sudah 200 tahun. Bagaimana kamu memurnikan energi inti? Lu Ming bertanya. Dengan pencapaiannya saat ini, Lu Ming tidak yakin akan ikut serta dalam pertarungan di arena tantangan. Tian Jiao dari Jiuzhue Tianwang Mansion tidak terduga. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang ada. Kali ini, kemungkinan besar hanya setetes air di lautan. Lu Ming ingin meningkatkan dirinya ke kondisi terkuat. Lu Ming, kita perlu menggunakan energi inti bintang untuk memengaruhi kondisi. Dalam 200 tahun terakhir, Lu Ming tidak menggunakan energi inti bintang. Dia telah menyerap energi sendiri. Kalau tidak, kultivasinya tidak akan meningkat begitu lambat. Setelah 200 tahun, berapa banyak energi yang telah disempurnakan oleh formula? Pemurnian adalah pemurnian sebagian, tetapi tidak terlalu banyak. Itu semua karena kultivasimu terlalu rendah, yang sangat mengurangi kecepatan pemurnianku. Formula itu mengeluh. Seharusnya cukup bagiku untuk menyerang Dewa Ganda. Lu Ming bergumam, bagaimana ini berakhir? Itu salahnya. Kultivasimu telah mencapai puncak Dewa Surga pertama dan Dewa Surga kedua. Itu adalah hal yang pasti untuk dilakukan. Namun, kamu sekarang mengendalikan 10 jenis kekuatan ilahi. Sulit untuk mengatakan apakah kamu ingin memengaruhi 3 tingkat dewa dan dewa. Cara mengukur kata-kata, sudah begitu banyak energi. Ayo, cobalah. Mata Lu Ming berbinar. Jika dia bisa meningkatkan 1 level lagi, pemahamannya akan menjadi poin besar. Kalau begitu, kamu siap. Suara rumus untuk mengukur kata-kata bergema, dan kemudian, mengenali kata kuantitas di laut, itu memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Energi yang murni dan kuat menyembur keluar dan menyerbu ke 4 anggota tubuh dan ratusan tulang Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menjalankan rahasia langit dan bumi, dan mulai menyerap energi ini dan memengaruhi alam. Energi ini terlalu kuat. Lu Ming merasa seluruh tubuhnya menggembung dan penuh dengan energi yang dahsyat. Energi yang sangat kaya, itu hanya sebagian kecil dari inti pemurnian. Lu Ming tidak terkejut tetapi senang. Energi ini sangat murni. Meskipun sangat kaya, ia dapat diserap dengan sangat cepat. Di bawah pengaruh berbagai cara langit dan bumi, energi ini dengan cepat diserap dan diubah menjadi kekuatan ilahi Lu Ming. Di ladang ramuan, nyala api dari 10 api ilahi semakin terang dan nyala api semakin membesar. Ledakan. Tubuh Lu Ming mengeluarkan suara gemuruh, 10 nyala api melesat tinggi. Napas Lu Ming meningkat pesat. 2 surga dan dewa, menerobos. Setelah menerobos 2 surga dan dewa, Lu Ming tidak berhenti karena masih banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Lu Ming terus memurnikan energi ini, dan prestasinya meningkat pesat. Lu Ming segera mencapai puncak Dewa Langit Ganda. Tidak jauh dari Dewa 3. Di tubuhnya, masih ada sedikit energi yang tersisa, tetapi tidak cukup untuk menggunakannya untuk memengaruhi Dewa 3. Dengan lambaian tangannya, banyak kristal ajaib muncul di tanah. Semua senjing ini adalah senjing berukuran sedang. Kekayaan roh di dalamnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada senjing yang lebih rendah. Ini adalah kesempatan langka bagi Lu Ming untuk bekerja keras menyerang surga 3. Sentuh, sentuh, sentuh. Sejumlah besar kristal ilahi meledak dan berubah menjadi udara yang bergulung-gulung. Lu Ming membuka mulutnya bersama-sama, dan udaranya seperti gelombang yang bergulung-gulung, menyerbu ke mulut Lu Ming dan ditelan oleh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming mulai memurnikan roh. Dia ingin menggunakan udara ini, dengan energi yang tersisa sebelumnya, untuk memengaruhi Dewa 3. Waktu, hari demi hari. Dalam sekejap, 3 bulan akan datang. Lu Ming telah mengumpulkan banyak energi dalam memurnikan senjing. Mulai, ketika Anda bergerak di dalam hati Anda,
energi pemurnian dan pemurnian kristal ilahi menyatu dengan energi sebelumnya, dan mulai memengaruhi Dewa Tiga Surga. Dengan kedatangan 3 bulan, sejumlah besar makhluk hidup berkumpul di alun-alun pusat bintang semua jiwa. Wilayah Qin Tianxing, semua kelompok etnis memiliki lautan manusia. Kali ini, bahkan para ahli teratas dari pasukan utama, banyak orang datang. Misalnya, para tetua dari semua pasukan utama mengamati secara rahasia. Bagaimanapun, perang ini bukan hanya konfrontasi antara generasi muda, tetapi juga terkait dengan keselamatan wilayah Qin Tianxing. Ini dia pria dari Istana Surga 9 Jue. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Di kejauhan, pelangi, ke arah sini. Ada lusinan dari mereka. Di antara mereka, ada lebih dari 10 orang tua. Semuanya adalah yang kuat. Sisanya, semua orang muda. Orang-orang ini, berdiri di atas panggung pertempuran, melihat sekeliling dengan bangga. Dibandingkan dengan jumlah orang di sekitar alun-alun, jumlah mereka benar-benar kecil, tetapi momentum mereka, pada gilirannya, menekan wilayah Qin Tianxing. Qin Tianxing Yu, di mana kau akan bertarung? Keluarlah. Pemuda berpakaian emas itu melangkah keluar untuk terakhir kalinya, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Peri es melangkah keluar dan muncul di udara. Kemudian, Qi Yan, Mo Song, Mo Jiuye, Kendo Wuji, dan lain-lain, melangkah keluar satu demi satu. Jumlahnya ada 17. Hampir semuanya berasal dari Qi Yan, Bing Po, dan Tian Jiao dari 3 penguasa. Hanya ada 17 orang. Sepertinya ada 1 orang yang kurang. Mengapa bocah sombong itu tidak datang terakhir kali? Pemuda berjubah emas itu menyapu matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Bing Xian dan yang lainnya saling memandang, dan mata mereka berat. Salah satu dari mereka hilang. Itu karena Lu Ming belum datang. Itu Lu Ming. Lu Ming tidak datang. Lu Ming, dia tidak takut datang di saat kritis. Dia jelas tidak berani datang. Dia menyinggung Tian Jiao dari rumah besar Jiu Jue Tianwang. Jika dia berani datang, dia akan mati. Aku menduga dia hanya berbicara kasar dan tidak berani bertarung sama sekali. Orang-orang dari wilayah bintang dinasti Qin segera bergumam. Kebanyakan orang merasa bahwa Lu Ming tidak berani datang. Haha, bocah itu, hanya bisa mengandalkan mulut, tidak punya keberanian. Qin Wuyu mencibir dan mengejek. Siapa bilang tuan muda tidak berani datang? Pada saat ini, dari kejauhan terdengar suara teriakan, dan kemudian, beberapa sosok datang selangkah demi selangkah. Itu adalah Lu Ming, Qiu Yue, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya. Baru saja, itu adalah bulan musim gugur. Lu Ming memiliki senyum tipis di wajahnya. Belum lama ini, dia akhirnya mendorong dirinya ke 3 dewa langit. Itu juga karena dampaknya sehingga dia datang sedikit terlambat. Apakah dia berani datang? Mata banyak orang bergerak, tampaknya ada yang tidak terduga. Bagus. Mata Qin Wuyu memancarkan cahaya ganas, menjilati dan menjilati bibirnya, dan pembunuhannya yang dingin tidak disembunyikan. Kamu tunggu aku di sini, kata Lu Ming kepada Qiu Yue dan melangkah keluar ke Bing Xian dan yang lainnya. Daerah Qin Tianxing, 18 orang keki. Dan 9 dari kalian, 9 orang itu. Tanya Bing Xian. Sentuh, sentuh. Begitu suara Bing Xian jatuh, ada orang-orang muda yang melangkah keluar dari istana 9 Raja Surgawi Jue. Selain itu, pemuda berjubah emas tidak terluka. Total ada 9 orang. 9, 7 pria dan 2 wanita. Bing Xian dan yang lainnya, melirik 9 orang itu, wajahnya sedikit berwibawa. Karena beberapa dari mereka tidak dapat melihat kedalamannya sama sekali. Sekarang semua orang sudah datang, mari kita hadapi tantangan ini terlebih dahulu. Pemuda berjubah emas itu mengangguk kepada seorang pemuda dengan 1 tanduk di kepalanya. Pemuda itu mengangguk dan jatuh ke atas panggung. 9 Jue Tian Wang Fu, Su Huo, siapa yang akan bertarung? Pemuda dengan 1 tanduk di kepalanya itu sedang minum, dan matanya menyapu Lu Ming dan yang lainnya. Napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Dewa 6, Su Huo, pemuda bertanduk 1, adalah dewa dengan 6 tingkat keberadaan. Selain itu, kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh napas itu seharusnya adalah kekuatan ilahi produk suci. Aku akan menemuimu. Sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian cahaya pedang menyala. Di medan perang,
seorang pemuda dengan pedang panjang muncul. Pemuda ini berasal dari Sekolah Pedang Abadi. Sekolah Pedang Abadi, luar biasa. Pemuda dengan pedang panjang itu membubung ke langit sambil membawa pedang. Dalam hal momentum, dia tidak kalah dari Su Huo. Dia juga merupakan kebanggaan dewa. Keunggulan ini, atas nama Jianzong, tidak lebih buruk dari Nazuo. Ia juga merupakan Tianjiao kedua setelah Kendo Wuji. Sepertinya kau seorang pendekar pedang. Menarik sekali. Coba kulihat kekuatan bertarung macam apa yang ada di daerah Qin Tianxing. Su Huo menjilat bibirnya dan matanya berbinar. Kau pasti bisa. Zuo Lengham, pedang di belakangnya keluar dari sarungnya begitu suaranya jatuh. Kecepatannya sangat menakjubkan. Banyak orang tidak melihat bagaimana pedangnya keluar dari sarungnya. Mereka hanya melihat cahaya pedang, seperti peri yang terbang di luar angkasa. Dia menerobos langit dan membunuh Su Huo. Namun, kecepatan Su Huo sama sekali tidak lambat. Sua, tangannya, memancarkan cahaya pisau seputih salju, menyilaukan tak tertandingi, memotong ke depan. Kapan? Saat berikutnya, keduanya bertarung, cahaya pedang dan cahaya pisau, di udara terus bertabrakan, di antara napas, dua orang setidaknya beberapa ratus gerakan. Saat berikutnya, kedua sosok itu terpisah pada saat yang sama, melayang kembali. Siapa yang menang? Kerumunan memperhatikan dengan saksama. Dari permukaan, keduanya adalah 6 tingkat dewa. Kekuatan ilahi yang mereka kendalikan juga merupakan produk suci. Kekuatan mereka seharusnya serupa. Saat itu, puff, tubuh yang luar biasa gemetar, seteguk darah menyembur keluar. Kong, dia menopang tubuhnya dengan pedangnya dan berhasil menjaga dirinya agar tidak terjatuh. Bagaimana mungkin keunggulan bisa gagal? Banyak orang terkejut. Setelah memeriksanya lebih dekat, mereka menemukan bahwa ada bekas luka yang dalam di dadanya, yang hampir membelahnya menjadi dua. Kekuatan pedang yang mengerikan juga terus menancap ke tubuh yang luar biasa itu, yang membuatnya harus bekerja keras untuk menahannya. Sebaliknya, Su Huo tenang dan kalem, dan napasnya stabil. Dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Senang bisa menerima gelombang serangan dariku tanpa mati. Namun, sebagai seorang kultivator pedang, aku benar-benar kecewa dengan kekuatan seranganmu. Mulut Su Huo ringan, nadanya, dengan sedikit penghinaan. Puff, yang luar biasa itu memuntahkan seteguk darah, menunjukkan sedikit kebingungan di matanya. Sebagai seorang pendekar pedang, dia dikenal karena kekuatan serangannya yang kuat. Namun dalam tabrakan tadi, dia benar-benar melawan arah angin dan kalah jumlah. Kau tahu, mereka berada di level yang sama. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Su Huo hanyalah kekuatan suci, bukan kekuatan ilahi, yang membuatnya agak sulit untuk diterima. Penggunaan kekuatan ilahi Su Huo ini terlalu kuat, yang mengarah pada kekuatan luar biasa dari keterampilan sihir dan seni rahasia. Wajah peri es itu bermartabat, layak menjadi Tianjiao dari rumah besar Jiujue Tianwang. Sungguh menakjubkan dalam penggunaan kekuatan dewa. Mo Jiuye juga membuka mulutnya, wajahnya sangat bermartabat. Meskipun kekuatan-kekuatan dewa sama, tetapi penggunaan kekuatannya berbeda, kekuatannya juga sangat berbeda. Ini seperti memiliki kekuatan 100 jin. Orang biasa hanya dapat menyerang dengan kekuatan kasar, sementara seorang ahli bela diri dapat menggunakan kekuatan 100 jin secara akurat dan menghasilkan kekuatan beberapa kali lipat. Secara alami, kekuatan tempurnya sangat berbeda. Oleh karena itu, keunggulan tampaknya setara dengan Su Huoxiu, tetapi mudah dikalahkan. Aku tidak akan membunuhmu demi kamu dapat menerima gelombang serangan dariku. Pergi. Su Huo melambaikan tangan. Adik seperguruan meja, mundur. Kendo tidak memiliki batas untuk membuka mulutnya, dan keunggulan tidak punya pilihan selain mundur. Siapa lagi, ikut berperang. Seru Su Huo, aku akan melakukannya. Di Akademi Sihir yang Aneh, seorang pemuda melangkah keluar dan jatuh di panggung pertempuran. Pemuda ini juga seorang jenius yang tak tertandingi. Baik dari segi kekuatan dewa maupun kultivasi, ia berada di level eksistensi yang sama dengan keunggulan. Sayangnya, pria ini bukanlah lawan Su Huo. Ia bertarung dengan puluhan jurus. Ia terluka parah oleh jurus Su Huo. Ia melarikan diri dari panggung pertempuran dengan panik dan tampak pucat. Kekalahan kedua berturut-turut.
Hal ini membuat hati semua orang di wilayah Qin Tianxing tenggelam. Di sisi lain, hanya ada sosok 6 orang suci Dewa Surga. Di sisi Qin Tianxing Yu, orang-orang yang setingkat dikirim keluar, tetapi mereka berada dalam kondisi kehancuran sepihak. Bagaimana kita bisa melawan ini? Pada saat ini, kita harus mengirim putra-putra dewa. Dengan cara ini, situasinya terlalu pasif. Sekarang, kita tidak bisa melakukannya, atau kita akan terlalu pasif. Kita akan terus mengirim orang untuk mengonsumsi kekuatan sihirnya. Jika dia terus menggunakan gerakan unik, kekuatan sihirnya harus dikonsumsi dengan cepat. Bing Xian dan yang lainnya berdiskusi secara rahasia, dan akhirnya memutuskan untuk terus mengirim para ahli. Kemudian, Tanah Suci Wuliang mengirim seorang Tian Jiao untuk melawan Su Huo. Kali ini, 18 orang di wilayah Qin Tianxing setidaknya berada pada level yang unggul. 3 kekuatan penguasa, serta klan Bingpo, kebangsaan Qian semuanya berbakat. Kali ini, Tian Jiao dari Tanah Suci Wuliang tidak saling berhadapan, tetapi menggunakan cara keterikatan untuk mengonsumsi kekuatan ilahi masing-masing. Setelah hampir 100 gerakan, kedua belah pihak masih tak terkalahkan, dan terlempar dari panggung. 3 kekalahan berturut-turut. Pihak lain baru saja mengirim 1 Tian Jiao, dan mereka mengalahkan 3 Tian Jiao berturut-turut. Jika Tian Jiao yang dikirim oleh pihak lain tidak terkalahkan pada level yang sama, bagaimana kita bisa membandingkannya? Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang Tian Jiao dari klan Bingpo melangkah ke panggung pertempuran. Begitu Tian Jiao dari klan Bingpo bergerak, seluruh panggung pertempuran membeku, bahkan ruang pun membeku. Yang digunakan Su Huo adalah pisau tajam. Dia cepat dan gesit. Dia baru saja ditahan oleh Tian Jiao dari klan Bingpo. Kecepatan tangannya sangat melambat. Terlebih lagi, dia bertarung 3 kali berturut-turut, dan konsumsi kekuatan ilahinya juga sangat serius. Untuk sementara waktu, dia benar-benar tertinggal. Ada permainan. Ini membuat mata banyak orang di Qin Tianxing Yu berbinar, merasa ada harapan untuk menang. Setelah menguasai pemandangan, Tian Jiao dari klan Bingpo melancarkan serangan umum badai yang dahsyat, yang membuat Su Huo mundur berkali-kali. Puff! Pedang es, di bahu Su Huo, mengeluarkan darah. Kalahkan aku, domain Dewa Pedang Es. Tian Jiao dari klan Bingpo, dengan keterampilan uniknya, memadatkan ratusan pedang es, menghalangi semua arah, dan bergerak menuju Su Huo. Su Huo dengan cepat mengeluarkan pisaunya dan menghancurkan pedang es tersebut. Namun, pedang es tersebut terlalu banyak untuk menghentikannya. Puff! Akhirnya, sebuah pedang es menusuk perut Su Huo dan membawanya keluar panggung pertempuran.